kalian selalu dimudahkan sama Allah. Coconut peanut. Isinya adalah kesukaan aku. Itu yang coconut peanut. Ini enak banget. Yang risol. Ini apa? Oh, tapi harus sampai tengah. Makan risol buatan mama aku, ini yang raw good. Kalau kemarin Ayung rate-nya ini nomor 1 terenak dari semua risol varian mama aku. Penyebab kematian Lula Lafah hingga kini masih menjadi teka-teki. Beragam spekulasi pun terus bermunculan dan ramai diperbincangkan di media sosial. Namun di balik gonjang-ganjing yang terjadi, satu hal yang tak terbantahkan adalah kepergian Lula telah meninggalkan duka yang begitu mendalam. Bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi para sahabat dan orang-orang terdekat yang mengenalnya dengan baik. Begitu banyak kenangan yang telah terukir bersama Lula. Susah dan senang dilalui bersama, pahit dan manis dijalani berdampingan. Semua momen itu tentu tak akan terlupakan begitu saja dan kini hanya menyisakan rindu yang mendalam. Dan siapa sangka, sebelum pergi untuk selama-lamanya, Lula ternyata sempat merencanakan liburan bersama sahabat-sahabatnya. Ia bahkan telah memesan tiket perjalanan serta melakukan pemesanan hotel. Sebuah rencana sederhana yang penuh harapan, namun kini tak akan pernah terwujud. Takdir berkata lain. Tuhan memiliki rencananya sendiri. Dan kini, Lula Lafah telah pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan kenangan abadi di hati mereka yang mencintainya. Hidup kalian selalu dimudahkan sama Allah. Kita pijitin lo sih hari ini. Lo dari pagi udah lompat dari tebing. Terus apa lagi? Happy nggak? Happy nggak? 3 jam, jam 10 malam gue pulang lagi. Terus ini balik lagi. Buat lu. Baik banget sih. Baik. Tapi baik, seru orangnya. Temen banget lah dia. Baik banget. Cuman nih maksudnya nggak begitu deket sekarang kan. Jadi kayak rada kayak ya kayak apa ya, kayak kok nggak ketemu ya kayak sekarang ini gitu. Tiba-tiba udah nggak ada. Jadi sedihnya di situ sih. Di mata sahabat-sahabatnya, Lula dikenal sebagai sosok perempuan yang tulus dalam menjalin pertemanan. Ia mudah bergaul dengan siapapun, tanpa memandang latar belakang apapun. Sikap hangat dan ketulusannya membuat Lula begitu dicintai oleh orang-orang di sekelilingnya. Salah satu bukti nyata ketulusan Lula dalam persahabatan terlihat ketika ia setia mendampingi mendiang Laura Anna di masa-masa sulit. Saat Laura berjuang melawan sakit parah yang dideritanya, Lula tak pernah jauh darinya. Bahkan, ia turut berdiri di barisan terdepan dalam mengawal keadilan untuk Laura Anna, menjadi saksi sekaligus penyemangat di tengah perjuangan panjang tersebut. Selain itu, kedekatan Lula dengan sahabat-sahabatnya juga tak lepas dari peran sang ibu. Sosok ibu Lula kerap membuatkan risol favorit Lula yang kemudian menjadi camilan kebersamaan mereka. Hingga kini,
Risol tersebut bukan sekadar makanan, melainkan kenangan manis yang selalu mengingatkan para sahabat pada kehangatan dan cinta yang ditinggalkan Lula. Coconut peanut. Di sini adalah kesukaan aku. Itu yang coconut peanut. Ini yang enak banget. Yang risol. Ini apa? Oh, tapi sampai tengah. Aduh, Dede, panas. Sebagai picky eater gue kan suka banget kan. Lo suka peanut kan? Suka? Ya udah. Kok nggak menjawab ya? Itu pemiliknya. Risol Mama Lula. Ini masih awet loh. Digorengin sakil. Terus digorengin Syakil. Mau dong? Yang rogut lagi dapetnya. Dapat apa nih? Dapet yang rogut. Bismillahirrahmanirrahim. Rogut. Di meja bos ini. Rogut ya? Ya Allah, enak banget. Enak banget. Aku kenal Lula tuh benar-benar dari umur 16 tahun. Dari sebelum dia jadi selebgram ataupun artis kayak gitu. Jadi dia benar-benar baik, humble, supel. Terus juga apa ya? nggak ada untuk kelihatan orang angkuhnya tuh nggak ada, orang sombong nggak ada. Benar-benar emang sebaik itu gitu. Makanya wajar dia juga banyak disayang banyak orang kayak gitu. Risol buatan Ibu Lula memang selalu menjadi favorit. Lula bahkan beberapa kali sempat mereview langsung risol buatan sang mama, yang setiap kemunculannya selalu menjadi rebutan di antara sahabat-sahabatnya. Camilan sederhana itu seolah menjadi perekat kebersamaan, menghadirkan tawa dan kehangatan di setiap pertemuan. Sekali mencicipi risol tersebut, rasanya ingin terus menambah lagi dan lagi. Bukan semata karena rasanya yang lezat, tetapi juga karena ada cinta dan perhatian yang terselip di dalamnya. Kini, risol buatan Ibu Lula tak lagi sekadar makanan, melainkan kenangan manis yang menyimpan rindu, sekaligus pengingat akan sosok Lula yang hangat dan penuh kasih. Makan risol buatan mama aku, ini yang rogut. Kalau kemarin Ayung rate-nya ini nomor 1 terenak dari semua risol varian mama aku. Enak banget kan? Sampai nangis dah. Dan mama aku nggak pede jualin ya. Kayak mama aku pengen jualan, tapi kayak jual nggak ya, nggak pede. Kulitnya benar-benar enak banget karena tipis terus crunchy. Ngerti kan? Kacau. Hmm. Sumpah jualin sih kalau Yang smoked beef ada isi kejunya. ini yang ayam suwir. Ini enak banget. Ya. Ini tuh isinya ada peanut butter pakai milk cream, terus ada kelapa keringnya. Look at that. Sumpah. Ini first time aku cobain. Buat aku masih denial kalau anakku udah nggak ada. Sempat aku histeris gitu bilang, kalau Lula masih ada, Lula nggak pergi. Karena aku masih telepon Lula masih ada kemarin, masih telepon aku, masih nanya, masih minta bantuan aku. Jadi buat aku ini pukulan paling berat, cobaan paling berat buat aku. Namun, bukan hanya para sahabat yang merasakan kehilangan sosok Lula. Mikasa, kucing kesayangan Lula, seolah turut merasakan duka yang sama. Kucing yang biasanya ceria dan aktif itu kini tampak murung. Tatapannya terlihat kosong, seakan menyimpan kesedihan mendalam setelah ditinggal majikan yang begitu menyayanginya. Lula memang dikenal sangat menyayangi Mikasa. Kedekatan mereka bukan sekadar hubungan pemilik dan hewan peliharaan, melainkan ikatan penuh kasih. Tak heran jika banyak yang meyakini bahwa Mikasa benar-benar merasakan kepergian Lula. Kini, seperti halnya sahabat-sahabatnya, Mikasa hanya bisa memendam kesedihan, merindukan sosok yang dulu selalu ada untuknya.
kucing kesayangannya udah Harusnya udah ya. Harusnya udah sore ini. bakal dirawat teman-teman terdekat atau Enggak lah, keluarga lah. Banyak pokoknya Kak. Banyak ya nanti ya. Pokoknya doain Lula ya Kak. Kak, ada komunikasi terakhir gak Kak dengan Lula sebelumnya Kak? Lula tuh baik banget sama orang, dia selalu peduli sama orang lain. Komunikasi sebelum itu, sebulan sebelum dia meninggal, aku sempat makan bareng sih sama dia. Dia emang cerita lagi sakit lambung, terus aku juga ke rumah sakit sempat jenguk kan. Ya pokoknya gitu deh. sih Kak dengan kepergian almarhum ini? Kaget pokoknya. Banyak yang kehilangan banget. Iya, pokoknya semua media minta doanya ya buat Lula ya. Air mata duka masih deras membasahi bumi, mengiringi kepergian almarhumah Lula Lafah yang menghembuskan napas terakhirnya pada 23 Januari 2026. Suasana pilu masih menyelimuti keluarga yang ditinggalkan, seolah waktu enggan bergerak cepat untuk menyembuhkan luka yang terlanjur menganga. Hari demi hari memang terus berlalu, namun perihnya kehilangan belum juga sirna. Rasa duka itu masih begitu kuat dirasakan oleh orang-orang terdekat almarhumah Lula, baik keluarga, sang kekasih, maupun deretan sahabat dan teman sepergaulan yang selama ini menemani perjalanan hidupnya. Kepergian Lula meninggalkan ruang kosong yang sulit terisi, serta kenangan mendalam yang akan selalu hidup di hati mereka yang mencintainya. 2 malam sebelum dia tuh ngajak main ke rumahnya. Dia ngajak main ke rumahnya, belum nyempetin tuh, nyesel banget, penyesalan itu nggak nyempetin. Kita kan nggak tahu ya, karena nggak tahu, kalau tahu mah pasti datang. Ya. Ditelepon mama udah histeris tuh, kayak gitu. Yang main aku cerita sih sama tapi nggak nerima lah ya. Jadi pas lagi dapat kabar nggak langsung bertindak gitu. Gila, maghrib dulu, terus nggak lama isya dulu, baru tuh dari situ mulai ke rumah sakitnya. Di sana udah pada ramai. Buat aku di pukulan paling berat, cobaan paling berat buat aku. Karena Lula itu anak baik. Dia itu nggak pernah ngeluh tentang apapun, kerjaan dia semuanya. Jadi apa yang dia hasilkan selama ini semua benar-benar diraih dia. Benar-benar semuanya hasil keringat dia tanpa satu sen pun dari orang tua atau gimana. Semua jeripaya dia, semua dia kerja keras dia itu semuanya hasil keringat itu. Jadi sayang, walaupun punya rencana lain. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.